sebagai caranya untuk mempengaruhi. Misalnya, masa kok Yunus itu kan dia dari Ninawa, kenapa dia diutus kepada bangsa yang bukan Ninawa? Nah, inilah caranya untuk mengganjahkan keyakinan orang Islam. Bisa terpengaruh karena apalagi seringkali diulang-ulang. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh apinya Namrud itu dianggap mitos yang paling besar. Sampai dia mengatakan, kok saya heran, kan Al-Quran ini kitab suci, masa kok dongeng-dongeng semacam itu dijadikan sebagai kitab suci? Padahal itu adalah merupakan satu dongeng yang diciptakan oleh manusia klasik yang tidak pernah terjadi, kok dianggap sebagai suatu kisah nyata benar-benar terjadi, kata mereka. Kemudian yang ketiga, dia menunjukkan contoh tentang Ashabul Kahfi. Itu kan 7 pemuda yang bersembunyi dalam gua sampai 350 tahun baru bangun. Itu kan kisah dongeng yang disusun oleh para kaum Kristiani. Kok itu ternyata dijadikan sebagai kitab suci? Jadi bagaimana mungkin kita menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci yang benar-benar? Ini kata mereka. Itu yang dijadikan sebagai salah satu contoh kisah-kisah yang dalam Al-Quran yang kita sebut dengan ayat-ayat Qasas. Lalu dia bandingkan dengan kitab-kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci yang tulen-tulen. Nah, ini banyak mempengaruhi. Bahkan seorang yang Hukaimai, dia menganggap apa? Bahwa dia bilang tentang hadis-hadis menghafal Al-Quran yang pahalanya itu dan ini, itu halusinasi semata. Itu adalah sebuah mitos-mitos yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Hadis-hadis tarhib juga yang merupakan ancaman para pelaku-pelaku dosa, itu dianggap sebagai suatu halusinasi. Akhirnya apa? Dia baru selesai di wisuda di Institut Ilmu Al-Quran, dia menghafal Al-Quran anak itu. Akhirnya dia mengatakan apa? Sekarang ini tidak penting orang menghafal Al-Quran, karena di HP sudah bersebaran. Kapanpun kita mau mencari ayat berapa, surat apa, tentang apa, tinggal kita klik, langsung keluar. Apa faedahnya kita menghafal Al-Quran sekarang ini? Tentang pahala-pahala itu halusinasi katanya. Nah, padahal ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Dia juga sarjana Institut Ilmu Al-Quran. Bagaimana tidak akan banyak orang terpengaruh oleh apa yang dikatakan itu? Nah, ini merupakan salah satu daripada contoh bahwa karena tentang iqab yang diancamkan oleh Al-Quran ataupun hadis itu sifatnya gaib, sifatnya tidak hisiah, yang sulit untuk diverifikasi, itu yang menyebabkan iman ini tidak terpengaruh untuk menjadi semakin tebal, makin kuat. Karena adat daripada iman adalah dia akan terpengaruh oleh sesuatu yang kelihatan, oleh yang sifatnya indrawi. Nah, ini diakui oleh Imam Ghazali setelah beliau mengadakan penelitian-penelitian tentang bagaimana sih pengaruh daripada kisah-kisah
yang berkaitan dengan masalah hadis-hadis targhib dan sebaliknya hadis-hadis tarhib. Di antara sekian sampel yang diteliti, maka tidak sampai 0,3% yang meyakini. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya soal iman itu adalah merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu memang sudah diberikan benih-benih keimanannya akan menjadi tumbuh subur dengan amal soleh, maka dia akan terus-menerus meningkat. Tapi orang yang tidak ditakdirkan benih-benih imannya ini untuk tumbuh subur, maka dia tidak akan bertambah iman kalau hanya dengan mendengarkan ancaman-ancaman yang menurut mereka tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diverifikasi. Kan banyak sekarang itu seperti yang seringkali diungkapkan, mereka tidak percaya terhadap adanya azab kubur, pertanyaan kubur. Tidak ada pertanyaan mungkar nakir, apalagi kesengsaraan dalam kubur. Justru mereka itu mengatakan bahwa kubur itu adalah tubuh kita ini sendiri. Kemudian jiwa kita ini orang yang sedang terkubur. Maka itu yang mereka anggap sebagai kubur. Jadi kuburan yang sungguhnya adalah kubur pada saat kita hidup ini, kata mereka. Dan yang mengatakan itu orang-orang yang mengatakan dirinya ahli marifat. Senangnya orang dalam kehidupan ini, apapun yang membuat dia senang, itu adalah mereka sudah masuk dalam surga. Apapun yang menyebabkan mereka menjadi sengsara, itu sudah mereka sudah masuk neraka. Karena kehidupan hari ini tidak terlepas daripada pengaruh kehidupan di masa lalu. Karena mereka percaya yang namanya reinkarnasi, percaya terhadap reinkarnasi. Ketika orang hidup sengsara, dipersulit misalnya oleh sama manusia pada hari ini, maka itu adalah merupakan akibat balasan daripada dulu pada waktu kehidupan yang sebelumnya yang sudah menyakiti dan menyesatkan orang. Ketika dia berbahagia sekarang ini, maka mereka menganggap bahwa kebahagiaannya ini tidak terlepas daripada pengaruh kehidupannya yang pada masa lalu selalu memberikan orang menjadi bahagia. Ini pengaruh daripada paham reinkarnasi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau beliau ini selalu menguraikan secara hubungan sebab akibat. Seperti dikatakan tadi, orang itu melakukan dosa karena dia tidak terlalu percaya terhadap ada ukubah-ukubah, siksaan-siksaan. Tidak adanya kepercayaan itu karena dia tidak memiliki keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat itu disebabkan oleh dia tidak memiliki ilmu yang sempurna. Tidak adanya ilmu yang sempurna itu adalah disebabkan oleh karena dia tidak mendapatkan ilmu secara talaki. Ketidakada talakiannya inilah yang menjadi sumber daripada pengetahuannya yang tidak sempurna, sehingga mudah digoyahkan. Begitu juga orang-orang ini melakukan dosa memang karena dia tidak sabar. Dia tidak sabar itu karena dia tidak tahu bagaimana caranya sabar. Dia tidak tahu caranya sabar. Dia tidak tahu caranya takut kepada Allah. Kan takut kepada Allah ini ada 3. Pertama, takut terhadap murka Allah. Yang kedua, takut kalau Allah mencabut iman kita sebelum mati. Yang ketiga, takut terhadap siksa Allah. Jadi ancaman itu yang berupa tarhib. Nah, lalu kadang-kadang orang tidak percaya kepada semua itu dan tidak mempercayainya. Bagaimana mereka akan bisa lepaskan diri daripada kebiasaannya berbuat dosa? Maka oleh sebab itulah diperlukan
ada orang-orang yang secara kontinu, secara terus-menerus ikhlas untuk memberikan irsyadat, petunjuk-petunjuk, baik irsyadat itu berupa tarhib ataupun berupa targhib, dengan menyampaikan kisah-kisah sehingga betul seolah-olah apa yang dikisahkan ini mereka lihat, mereka saksikan secara indrawi, walaupun menyaksikannya itu adalah zihn mereka sendiri, sehingga seolah-olah peta zihnya ini telah menayangkan drama atau sinetron daripada siksaan-siksaan tersebut. Itu yang akan membuat nanti jiwanya menjadi terpengaruh. Yang kedua memang adalah dengan mengarahkan dia untuk melakukan sesuatu yang menjadi pengaruh targhib. Artinya ya seperti yang diterangkan dulu oleh beliau, pokoknya ajak dulu dia bisa melakukan sholat lah, gimana saja salatnya. Jangan sampai mengatakan tidak terima salatmu kalau begini, percuma kamu sholat. Lihat cara sholat. Akhirnya kalau begitu dia tidak mau. Kalau begitu suruh sholat saja dulu ya. Salat. Maka dengan yang melakukan salat bagaimanapun caranya, lama-lama nanti dia akan tertarik untuk mengetahui cara salat yang sesungguhnya bagaimana. Karena betapa banyak orang-orang yang sungguhnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, justru dia tertarik melihat umat Islam yang sholat. Sementara di lain tempat, justru sholat itu membuat mereka itu terusir dari Islam, karena mereka menganggap bahwa ini perbuatan yang sia-sia, karena mereka tidak melihat, tidak menyaksikan di depannya siapa yang disembah itu. Seolah-olah mereka itu mengatakan bahwa patung-patung itu dianggap itulah sesuatu yang disembah, padahal mereka juga tidak menyembah tidak melihat apa yang mereka sembah. Nah, ini kata daripada orang-orang yang sudah terusir dari Islam. Maka orang-orang semacam itu perlu ditaklid, artinya dijinakkan, agar mereka itu ya secara pelan-pelan, agar dia betul-betul nanti dari bimbingan-bimbingan tersebut yang dilakukan secara kontinu, maka Allah akan langsung memperkuat hatinya dalam Islam, memperkuat imannya, sehingga kalau sudah kuat bagaimanapun besar ujian yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uji keimanannya, dia akan tetap kuat. Ini jadi apa yang menyebabkan itu terjerumusnya orang di dalam dosa, yaitu banyak sebab. Salah satunya adalah suatu siksaan yang dijanjikan itu sifatnya adalah non material, tidak bisa dilihat, yaitu tidak indrawi, sehingga dikatakan bahwa iman seseorang itu akan sangat-sangat terpengaruh dengan sesuatu yang kelihatan. Sedangkan sesuatu yang tidak kelihatan tidak begitu besar pengaruhnya untuk keimanan. At-tani yang kedua, anna syahawati al-ba'ithata, bahwasanya syahwat-syahwat yang terbangkitkan, yang membangkitkan ala dzunub, atas dosa, lazzatuha najizatun, yaitu kesenangannya itu adalah najizatun, langsung terlaksana, langsung didapatkan. Wahia fil hali, dan dia pada seketika itu hafizatun, dapat mengambil bil munkhaniqi, dengan sesuatu yang dirasakannya. Waqad qawiya dzalika, dan sungguhnya telah kuat pengaruh daripada nikmat itu. Wastaula 'alaiha, dan berkuasa atasnya. Bisababil ihtiyadi, dengan sebab kebiasaan-kebiasaannya.
wal ilfi dan kejinaan-kejinaannya, wal adati dan kebiasaan tabiati, kebiasaan yang sifatnya karakteristik yang tabiat, misatun, yaitu sangat menyentuh. Artinya begini, jadi kan ada istilahnya madak. Ada seorang anak yang kecanduan main game, sampai matanya rusak. Begitu dia ditegur oleh ibunya, dipanggil oleh ibunya, sedikit pun dia tidak terpengaruh oleh panggilan ibunya, karena dia sudah kecanduan. Sampai rusak matanya, dia tidak peduli. Bahkan ada yang sampai 4 kali 24 jam dia main game terus, tak pernah istirahat, makan dan minum. Akhirnya dia mati karena kecanduan main game. Begitu juga kecanduan-kecanduan yang lain. Karena apa? Kecanduan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa di dalam jiwa orang yang kecanduan ini sudah ada kekuatan yang sulit untuk ditaklukkan, sehingga dengan demikian seolah-olah dia merupakan bibit daripada keinginan-keinginan berikutnya untuk nah itulah syahwat. Sehingga dengan adanya bibit yang begitu kuat ini, dia akan menjadi tuntutan terus, artinya menuntut terus. Kecanduan apapun, baik makanan, minuman, kemudian tontonan dan lain sebagainya. Kecanduan ini adalah merupakan sesuatu yang sudah menjadi karakter jadinya. Wan nuzu'u 'anil ajili, dan mencabut diri daripada ketersegeraan, li khaufil ajili, yaitu karena takut terhadap sesuatu yang akan terjadi. Sadidun 'alan nafsi, yaitu sangat sulit atas jiwa. Walidzalika qala ta'ala, dan karena itu berfirman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tuhibbunal ajilata, benar-benar tetapi kalian itu sangat mencintai akan sesuatu yang segera. Wa tazarunal akhirata, lalu kalian meninggalkan sesuatu yang belakangan. Sebagian ulama tafsir mengatakan ajilata itu dunia. Sebagian ulama tafsir mengatakan akhirat itu adalah akhirat. Jadi kesenangan dunia ini kalian puja-puja, kesenangan dunia ini kalian terus usahakan, lalu kalian tinggalkan akan sesuatu yang abadi di akhirat. Nah, itu oleh prinsip sebagian orang yang materialistis, yang sering diucapkan oleh mereka bahwa ubi bakar hari ini jauh lebih baik daripada roti dan keju pada tahun mendatang. Jadi ubi bakar hari ini jauh lebih berguna dibanding dengan roti dan keju pada tahun mendatang. Artinya yang sekarang ini yang penting. Itu banyak juga orang yang mengatakan yang penting di dunia ini, soal akhirat nanti Allah yang mengatur dia. Tidak, kita tidak bisa mengatur akhirat. Yang penting kita dapatkan apa yang kita butuhkan sekarang di dunia ini, itu sudah. Nah, seperti tadi kata-kata orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya surga neraka itu yang hari ini, bukan hari esok yang kita tidak tahu kepastian akan terjadinya. Itu nanti akan mengarah dia kepada mitologi itu. Padahal Al-Quran yang menjelaskan, padahal Rasulullah yang menjelaskan. Gara-gara mereka itu menganggap
kesulitan untuk memverifikasi kebenaran daripada kisah-kisah nyata dalam Al-Quran maupun hadis itu, akhirnya mereka meninggalkannya. Lalu mereka meyakini sesuatu yang ada pada saat hidup di dunia ini saja, itu yang diyakini. Mereka mengatakan apa? Kiamat itu bukan nanti setelah penghancur luluhan alam semesta, tapi sungguhnya yang dinamakan kiamat itulah bangkitnya kita daripada sebuah keterpurukan, bangkitnya kesadaran kita setelah dilumpuhkan oleh berbagai macam yang membuat kita tidak sadar, sehingga kita tidak bisa berkutik untuk apapun melakukan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri kita mereka. Jadi apalagi kalau mereka bilang pembangkitan itu sama dengan kiamat. Jadi kiamat, kebangkitan itulah di dunia ini, bukan nanti katanya. Kapan akan terjadi pengrusakan alam semesta ini? Bagaimanapun rudal Amerika berselewar misalnya dijatuhkan, itu mungkin saja secara lokal bisa akan menjadi hancur dulu, tapi tidak berarti alam semesta ini kan kiamat, kata mereka. Sehingga kata-kata kiamat yang mereka yakini itu adalah bukan kiamat seperti yang diajarkan kepada kita dalam rukun iman itu. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh bahwa pemahaman-pemahaman semacam itu adalah sangat mempengaruhi orang juga. Akhirnya kalau begitu ya kita sendiri yang menentukan diri kita, dan untuk hari ini yang penting, bukan untuk hari esok. Nah, ini wa tazarunal akhirah. Di dalam surat Al-A'la sendiri kan, bal tu'thirunal hayatud dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Wa qala azza wa jalla bal yu'thiruna al hayatad dunya, bal tu'thiru, bahkan mereka itu sangat mengutamakan kehidupan dunia. Waqad abbara an syiddatil amri, waqad abbara an syiddatil amri qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya telah mengibaratkan daripada kerasnya perkara itu oleh sabda Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawati. Huffatil jannatu bil makarihi, telah diselimuti surga itu dengan sesuatu yang kita tidak suka, yang tidak disukai. Sedangkan neraka itu diselimuti dengan sesuatu yang sangat-sangat disenangi. Faqalu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah SAW, innallaha ta'ala khalaqan nar, sungguhnya Allah telah menciptakan neraka. Faqala li Jibril, lalu Allah berfirman bagi malaikat Jibril alaihissalam, izhab, pergilah kau, panzur ilaiha, coba kau pandang kepadanya. Panazara, maka Jibril pun memandang. Faqala, maka Jibril berkata, Aqala, iya, iya, wa'izat. Anazara, faqala wa izzatuka wa izzatika, iya, dan demi keperkasaan engkau, la yasma'u biha ahadun, tidak akan mendengarkan akan itu cerita tentang surga oleh seorang pun, fayadkhuluha, maka dia memasukinya. Artinya, ya kalau begini, ya Allah, surga itu begitu indah, mewah dan megah, menyenangkan, membuat orang terlena, maka siapapun yang mendengarkannya lalu datang ke sana pasti dia akan masuk. Nanti kan nggak tertampung begitu banyak orang yang masuk ke dalam surga. Gimana ya Allah? Atau sebaliknya, neraka, siapa yang akan mau masuk ya Allah? Kalau begini menakutkan, begitu ngeri melihat gambarnya saja.
fa'affaha bisyahawati, maka Allah meliputi akan neraka itu dengan kesenangan-kesenangan. Tsumma qala, kemudian dia berkata lagi, izhab fanzur ilaiha, pergilah kau Jibril, pandang kepadanya, kepada surga maksudnya. Fanazara, maka dia pun memandang. Faqala wa izzatika, demi keperkasaan engkau ya Allah, laqad khasyitu alla yabqa ahadun, sesungguhnya saya takut bahwa tidak ada yang tersisa seorang pun illa dakhala, pasti akan masukinya. Artinya ini akan sia-sia ya Allah kalau kau bikin neraka. Begitu dia mendengarkan akan cerita tentang neraka yang penuh dengan kesengsaraan, dengan kesakitan, siapa yang akan bisa mau masukinya ya Allah. Begitu sebaliknya surga, begitu indah, mewah dan megahnya, membuat orang jadi terlena. Nanti semua orang akan masuk. Mau dicarikan lokasi mana nanti ya Allah. Jadi seolah-olah malaikat Jibril sangat khawatir kalau neraka itu tidak ada yang menempatinya, kalau surga itu penuh, tidak tersisa tempat, sehingga sampai ada orang yang tidak kebagian tempat dalam surga. Maka Allah mengatakan, huffatil jannatu bil makarih, diliputi, diselimuti, dinding itu si surga dengan sesuatu yang tidak disukai. Sebaliknya kalau neraka itu adalah dililingi dia dengan sesuatu yang menyenangkan, yang selalu diinginkan. Jadi dengan diselimutinya sesuatu itu adalah surga itu dengan sesuatu yang tidak disukai, maka itu yang membuat orang menjadi seolah-olah di sarungnya, difilter. Sehingga kalau kita lihat misalnya di dalam suatu daerah yang muslim saja, daerah mayoritas Islam, maka kita bisa melihat berapa orang yang betul-betul menunjukkan dirinya tertarik kepada surga. Kalaupun tertarikannya itu hanya dengan kata-kata saja, pengakuan saja, tapi pembuktiannya kadang-kadang jauh. Pernah diadakan penelitian kepada 1.000 orang yang mengatakan dirinya tertarik untuk masuk surga. Tetapi setelah ditanya apa yang kau persiapkan untuk masuk surga, sudah baikkah caramu sholat, sudah baikkah caramu berpuasa, sudah baikkah caramu berkeluarga, sudah baikkah caramu bertetangga, berapa kali kau bertobat dalam sehari, pernahkah kau total muhasabah diri setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Ternyata di antara 1.000 orang itu sebanyak 870 orang yang tidak tahu namanya persiapan. Dia tidak tahu. Lalu karena dia tidak tahu apa yang dipersiapkan, kalaupun dikasih tahu, oh dia bilang, kalau begitu sulit ini. Akhirnya mereka bilang apa? Biarkan sudah dulu begini-gini saya. Nanti kapan saja diberikan bimbingan oleh Yang Maha Kuasa, barulah saya bisa menjalankan semacam itu. Nah ini kan menunjukkan bahwa sekian banyak yang tidak benar-benar ingin masuk surga. Begitu sebaliknya, sekian banyak di antara 1.000 orang itu yang tidak benar-benar takut terhadap neraka. Nah, mendingan kalau mereka mengatakan saya tidak takut neraka, tetapi mereka itu langsung taat beribadah dan betul-betul dia taat beribadah, karena dia mengatakan bahwa dirinya saya hanya beribadah bukan karena takut neraka, bukan juga karena ingin masuk surga, tapi karena cinta kepada Allah Ta'ala. Lalu dia buktikan bahwa dirinya betul-betul ibadahnya luar biasa. Tetapi di antara 1.000 orang itu berapa orang seperti ini? Ternyata sangat-sangat sedikit.
Dari situlah disimpulkan bahwa umat Islam, umat Muhammad SAW belum sampai kepada 90%, apalagi 90%, 50% saja yang betul-betul mengatakan dirinya ingin masuk surga, kemudian takut daripada api neraka. Lalu kedua-duanya harus dibuktikan. Ingin masuk surga dibuktikan dengan amal soleh dan imtithalul awamir, kemudian takut masuk neraka dibuktikan dengan ijtinabun nawahi. Nah, ini ternyata belum seberapa jumlahnya, belum seberapa. Akhirnya apa? Orang walaupun neraka itu diselimuti, surga itu diselimuti dengan suatu yang sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat menyulitkan, maka dia juga tidak mau melakukan sesuatu yang dianggap sulit. Seperti tadi itu, sholat, puasa, tidak serius kebanyakan orang yang melakukannya. Menunjukkan bahwa apa? Orang seolah-olah dengan adanya sesuatu yang mempersulit, yang melelahkan ini, dia tidak tertarik kepada sesuatu yang dianggap melelahkan dan menyulitkan. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mensortir daripada manusia supaya tidak semuanya masuk dalam surga. Sebaliknya, begitu banyak orang-orang yang tertarik melakukan sesuatu yang langsung bisa dinikmati, yang membuat bisa menjadi senang, sehingga dengan sebab banyaknya itu, maka orang dilarang pun masuk neraka, dia akan tetap mendorong orang yang melarangnya. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Hikam itu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menarik-narik kita, ayo masuk ke dalam surga ini, saya sudah siapkan kamu berbagai macam nikmat, ayo. Tetapi justru dia menarik tarikat Allah taala itu. Dia justru mundur. Sebaliknya ketika dia didorong supaya tidak masuk neraka, didorong, jangan kau masuk neraka, kau akan menjadi sengsara nanti. Justru dia dorong juga Allah Ta'ala. Jadi soal surga yang diajak dia untuk memasukinya, dia justru semakin menjauh. Neraka yang dilarang untuk memasukinya justru semakin dekat. Karena apa? Karena hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatin naru bis syahwat. Jadi ada itu sebenarnya yang membuat orang menjadi tidak tertarik untuk masuk surga, bagaimanapun diceritakan. Karena apalagi kalau mereka itu dikit-dikit jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai yang ada di Spanyol itu jauh lebih indah, mewah dan megah kali-kali yang ada di Amerika, airnya bisa kita minum, kata mereka. Kalau berbicara tentang di pinggir-pinggir kali, lalu ada di situ adalah bangunan-bangunan, mereka membuat hotel-hotel berbintang dengan berbagai macam janji-janji kebahagiaan. Itu kata mereka, nggak perlu mencari nanti, sekarang saja di Amerika banyak itu di beberapa negara-negara yang mereka bikin suatu yang indah. Dubai misalnya, itu adalah suatu yang katakan pulau kembang. Mereka mereklamasi laut, dibikin pulau bagikan bunga. Kalau dilihat dari pesawat kayak bunga, itu pulau itu. Nah, ini adalah merupakan cara mereka untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian orang kepada surga yang gaib, kepada istana-istana, taman-taman yang langsung mereka bisa nikmati. Kemudian ketika mereka takut dengan ancaman-ancaman yang dijanjikan berupa neraka, mereka justru mengalihkan perhatiannya kepada sesuatu yang mengerikan. Bahkan mereka justru ada yang mengalihkan perhatiannya kepada yang mengerikan di dunia ini,
sebagai salah satu, ini sudah neraka dan surga itu di dunia ini, bukan di nanti. Nah, itulah yang dikatakan oleh mereka bahwa surga neraka itu bukanlah sesuatu areal, bukan suatu wilayah, bukan suatu geografis, tetapi adalah, kata mereka, surga neraka itulah sifatnya psikologis, kata mereka. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, thumma qala idza tanzur ilaiha fa nadara ilaiha fa qala wa izzatika laqad hasyitu an la yadkhulha ahadun fa idza maka kalau begitu kalau syahwati, keadaan daripada syahwat itu murhikatan fil hali, dia memang sangat merugikan seketika itu juga. Wa kaunul iqabi mutaakhiran, dan keadaan daripada itu si siksaan yang datang terlambat, yang datang nanti, itu membawa kepada ilal ma'al, kepada sesuatu yang nanti menjadi tempat pada masa nanti. Sababani, yaitu ada dua sebabnya, zahirani yang nyata, fil istirsali, pada suatu yang dijadikan sebagai utusan, min ma'a husuli asli iman, beserta terdapatnya pokok keimanan. Artinya dalam segi penjelasan yang menjadi salah satu tugas para nabi rasul, diutus untuk memberikan basyiran wa nadhira, maka itu adalah merupakan salah satu daripada penyebab mereka kadang-kadang tidak mau mendengarkan, disebabkan oleh karena mereka para penguasa. Sementara para nabi rasul itu adalah kebanyakan terdiri daripada orang yang status sosialnya adalah sangat-sangat terbelakang menurut anggapan mereka. Apalagi kalau orang-orang itulah menjadi pemimpin-pemimpin kabilah, para raja, para penggawa kerajaan, para panglima-panglima perang kerajaan, akan sulit untuk menerima karena mereka menganggap tidak pantas kamu ini menjadi nabi rasul. Kalau kami mengikuti kamu kan kami kehilangan wibawa, kehilangan pengaruh. Itu. Jadi pokok keimanan ini kadang-kadang bisa terancam, tidak bisa berkembang subur menjadi suatu iman yang terbukti dalam bentuk amal saleh. Alaitha kullu may yashrabu, maka bukanlah setiap orang yang minum fi maradihi, pada waktu sakitnya, ma'as salji, akan air es, disiddati akshihi, karena sangat hausnya, mukziban bi asli tibbi, yaitu membohongi dengan pokok daripada pengobatan, wala mukziban, dan tidak juga membohongi bi anna dzalika mudirrun, bahwa yang demikian itu adalah membahayakan, fi haqqi, pada haknya, walakinna syahwata, tetapi syahwat taglibuhu, mengalahkan dia, wa alamus sabri anhu najizun, dan penyakit daripada sabar daripadanya terluluskan, fayahunu alaihil alamul muntazam, maka menjadi ringan atasnya penyakit-penyakit yang ditunggu-tunggu. Artinya ini sebagai satu percontohan yang diberikan oleh Imam Ghazali bahwa ada seorang yang sesungguhnya dengan sebab dia minum air dingin, penyakitnya semakin menjadi-jadi. Apalagi kalau es yang sangat-sangat dingin. Karena itu dia termasuk orang yang alergi es. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang alergi air panas. Tetapi menurut dokter bahwa kalau kamu minum air panas ini justru akan membuat kau sembuh. Atau sebaliknya, orang yang alergi es, justru dengan sebab kau minum es ini kau akan sembuh.
Maka karena dia betul-betul sudah mengalami berkali-kali bahwa setiap kali dia minum air panas dia terus makin menjadi-jadi demamnya, atau sebaliknya setiap kali dia minum air es makin menjadi-jadi demamnya. Tapi ketika dokter menyuruh dia kadang-kadang langsung tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh dokter tersebut. Padahal dokter ini adalah orang yang berpengalaman juga. Dokter berpengalaman sekaligus dengan praktek daripada segala teori yang dia lakukan, sedangkan si sakit ini adalah dia berpengalaman sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang dialami selama dia baik pada waktu sehat, lalu begitu dia lakukan yang alergi itu buat dia sakit dan menjadi sakit. Nah, ini yang menyebabkan dia tidak percaya kepada dokter. Seperti halnya betapa banyak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, sekalipun kita menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, bahkan diuraikan sampai betul-betul bisa dipahami dan betul-betul paham. Tapi karena mereka itu tidak sealiran dengan kita, tidak segolongan dengan kita, mereka tidak menerimanya. Kan pada masa Rasulullah juga banyak yang begitu. Bukan saya tidak paham terhadap apa yang dikatakan oleh Muhammad, kata daripada paman-pamannya, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi saya merasa gengsi kalau percaya kepada dia. Padahal pada waktu masih kecil Rasulullah sebelum dibangkitkan menjadi Nabi Rasul, mereka sangat mengagumi Rasulullah SAW. Tapi justru setelah dia menyampaikan apa yang sungguhnya wajib disampaikan dan pasti akan terjadi seperti yang disampaikan, namun karena mereka itu ada sifat takaburnya, sifat hasadnya, akhirnya saya bukan tidak paham terhadap apa yang dikatakan oleh Muhammad, bukan saya tidak percaya, tapi saya sangat-sangat tidak pantas untuk menjadi pengikutnya. Masa anak kemarin sore yang saya sendiri yang mengasuh dia, bantu itu dan ini, kok dia sekarang yang menyuruh kita meninggalkan apa yang kita wariskan dari turun-temurun dari nenek moyang kita. Ini sebagai salah satu contoh, dan itu akan tetap terjadi sampai hari kiamat, akan tetap terjadi, dialami oleh para mubalik, para dai, para penceramah, sehingga menjadi satu tantangan yang besar. Kalau para penceramah mubalik tidak sabar, maka dia sudah menarik diri sebagai mubalik, sebagai penceramah. Tetapi kalau dia sabar, ya yang penting wa ma alaina illa balagh, kewajiban kami hanya menyampaikan. Nah, ini adalah merupakan sebab yang kedua daripada penyebab orangnya itu kadang-kadang dia sangat-sangat sulit untuk mencabut diri daripada perbuatan dosa, yaitu disebabkan oleh karena syahwatnya tidak bisa dikendalikan, sehingga kalau dilarang tidak bisa, sesuatu yang disuruh pun tidak dilakukan. Jadi boleh dibilang tidak imtithalul awamir dan tidak ijtinabun nawahi. As-salisu yang ketiga, annahu ma min muznibin mu'minin, bahwasanya tidak ada daripada pendosa yang beriman illa wa huwa fil ghalibi, kecuali dia pada kebiasaannya azimun, pasti dia berencana alat taubat, atas bertobat, fatakfiris sayyati bil hasanat, pasti dia berencana, bercita-cita untuk menghapus dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Pasti itu adalah karakter dan naluri manusia yang paling asasi. Tetapi kadang-kadang itu tidak bisa terungkap dengan sebab banyaknya pengaruh. Bahkan wa'uida bi anna dzalika, dengan dan sesungguhnya telah dijanjikan dengan bahwa ini kan itu yajibaruhu, memaksakan dia, illa anna tulal amali, kecuali bahwasanya panjangnya angan-angan, ghalibun alat tabai, yaitu menang atas tabiat.
Artinya begini, ini kan tabiat yang paling utama, karena kullun nasi madfu'un bi tabiatihi gitu. Semua manusia itu terlahir dengan karakternya, dengan tabiatnya. Nah, misalnya kalau kita anggap bahwa tabiat itu yang paling asasi adalah Islam, dan karena Islam itu merupakan fitrah daripada semua manusia. Tapi apa? Tidak muncul fitrah keislaman itu boleh jadi disebabkan oleh karena lingkungan orang tuanya. Boleh kadang-kadang orang tuanya telah mendidik dia dari kecil sebagai seorang muslim yang baik, tapi lingkungannya mempengaruhi dia untuk meninggalkan apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, di situ akhirnya timbullah yang namanya tulul amal. Makanya di dalam sebuah syair dikatakan, ya man garrahu tulul amal awalam yazal fi gaflatin hatta ja'a min ilaikal ajal. Wahai orang-orang yang senantiasa diseliputi kehidupannya oleh panjangnya angan-angan, apakah kau lupa bahwa yang namanya kematian itu pasti akan tiba, orang pasti akan dijemput oleh ajalnya. Tapi karena tulul amal itu lebih dominan, maka pengetahuannya tentang ajal pasti tiba itu terlupakan, atau dia tetap ingat tetapi dikalahkan oleh tulul amal. Soal ajal kan nanti Allah yang tahu. Kemanapun kan kita tidak bisa. Karena apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita rencanakan. Tidak usah sibuk dan urusan ajal segala, kata mereka. Ala yazalu yusawiqu taubata wa takfira. Ala yazalu, maka senantiasalah dia yusawiqu taubata, dia menunda-nunda pertobatan, wa takfira, dan menunda-nunda akan penutupan dosanya. Dia menunda-nunda. Amin haitsu raja'uhu at-taufiqa, maka dari sekira-kira harapannya terhadap taufik, terhadap petunjuk di taubat, untuk taubat, rubbama yaqdamu alaihi ma'al iman, mungkin saja dia datang itu atasnya bersama iman. Artinya kalau dilihat dari segi rajanya, ada harapannya. Memang dia punya harapan. Dia bilang apa? Saya memang belum bisa menghentikan diri daripada berbuat dosa. Karena apa? Saya sangat berharap ada hidayah yang datang dari Allah kepada saya, supaya pada saat itulah saya akan tinggalkan dosa ini. Saya tetap berharap itu, katanya. Saya tetap berharap. Nah, inilah yang disinggung di dalam kitab Majalis Susaniyah di awal-awal itu, bahwa manusia ini ada yang berputus asa daripada dosanya. Lalu dia apa? Kalau istilah kita nyola-ola, kedong aku ya, berserahlah diri oleh Allah Ta'ala, membesina carian aku. Namun kan dia di bawah dulu tinggalannya pegawai sini. Utajak waktu si saya ada jak aku begini. Dan ia tetap berharap. Tetapi putus asanya tentang hal itu mengalahkan rajanya, menguskan harapannya. Dan orang kadang-kadang harapannya besar, tapi tidak membuktikan sesuai dengan yang diharapkan. Takutnya juga sangat besar, tapi tidak dibuktikan sesuai dengan takutnya. Dia terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia, nanti sajalah sekali-kali kita bertobat. Nanti saja kita bertobat sekali-kali, itu tobat langsung meninggal dunia. Kalau sekarang kita bertobat, siapa tahu besok ada teman yang datang mengajak, kembali lagi, tobat, kembali lagi, tobat, kembali lagi, kan kita memainkan hukum. Nah, itu caranya untuk membenarkan diri. Sehingga pembenaran itu kadang-kadang membuat dia menjadi
terus menunda pertobatan. Jadi yang ketiga berarti adalah orang yang berdosa tetapi dia punya iman, pasti dia punya suatu keinginan untuk bertobat dan untuk menghapuskan dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi kadang-kadang karena tulul amal membuat dia selalu menunda-nunda. Apalagi kalau orang yang mempertuhankan profesi. Ini misalnya orang-orang yang punya profesi sebagai penghibur, sebagai penyanyi, sebagai artis dan selebritis. Kalau saya nanti hijrah, kan saya dapat apa? Dapat job lagi. Biarlah sudah, sementara kita begini-begini, nanti kita imbangi, begitu dapat uang banyak kita bangun masjid. Dapat lagi uang banyak kita bangun panti asuhan. Dapat uang banyak kita bantu pondok pesantren. Jadi sementara ini pokoknya demi profesi supaya jobnya banyak. Saya belum mau meninggalkan cara ini. Bahkan yang sudah hijrah, karena mereka kadang-kadang menganggap hijrah itu dari tidak pakai jilbab menjadi pakai jilbab. Mereka bilang hijab. Nah ini kadang-kadang kembali. Karena apa? Begitu dia berhijab, betul, yang tadinya per tahun kadang-kadang sampai 45 sinetron yang diselesaikan, tetapi ketika dia berhijab satu pun tidak ada yang mengajak dia. Akhirnya apa? Oh, ini gara-gara hijab ini, akhirnya dilepas hijabnya lagi. Dia apa? Dipar-parkanlah bulunya supaya apa? Kelihatannya menarik. Ar-Rabi'u yang keempat, annahu ma min mu'minin mukinin, bahwasanya tidak ada daripada seorang mukmin yang yakin illa wa huwa mu'taqidun, kecuali dia itu bertekad anna dzunuba, bahwasanya dosa itu la tujibul uqubata ijaban, tidak bisa menerima akan siksaan sebagaimana penerimaan, la yumkinul afu anha, yang tidak mungkin dimaafkan daripadanya. Karena apa? Apalagi kalau sudah diiming-imingi oleh setan. Padahal Allah telah mengatakan wala yaghurrannakum billahi gharur, jangan para penipu-penipu itu menipu kau dengan sebab dia memperalat Allah dengan kata-kata mereka. Kau kan tahu ya, Allah itu besar pengampunan, jauh lebih besar daripada aras, bahkan dari alam semesta lebih besar pengampunan Allah. Saya kira dosa kamu, kalaupun kau melakukan dosa sejak mulai mukallaf sampai berumur 100 tahun, masih sangat-sangat kecil bagikan butiran pasir atau bagikan sebutir pasir di pantai dibanding dengan besarnya pengampunan Allah. Kenapa kau harus risau? Kalau memang nanti pada saatnya sudah tiba, maka Allah akan membuka jalan bagi kamu untuk minta ampun, lalu kau diberikan. Seandainya sekarang kau tidak melakukan perbuatan dosa, si A juga tidak mau berdosa, si B tidak mau berdosa, itu dan itu tidak ada yang berdosa, di mana akan dipergunakan pengampunan Allah itu? Berarti kamu justru dengan cara semacam itu kau dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena kau tidak memberikan kesempatan bagi Allah untuk memanfaatkan pengampunannya. Jadi kamu mubazir nanti pengampunan Allah, kata setan. Orang lain terpengaruh. Oh betul ya, betul. Karena pengampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa siapapun. Artinya manusia sejak Adam sampai hari kiamat tidak ada yang tidak berbuat dosa, artinya tidak pernah berbuat bagus, tapi dosa saja dilakukan. Kalau Allah mau mengampuni, pasti akan terampuni. Jadi terpengaruhlah dia oleh tipu daya setan. Terpengaruh. Akhirnya apa? Ketika dia berancang-ancang mulai bertobat, datang setan, tak usah. Justru sekarang kamu harus bantu Allah dengan cara ini. Biar itu, si itu membantu Allah dengan cara
rajin ke masjid. Kalau kamu bantu Allah dengan cara ini, kenapa? Karena supaya ada tempat dia memakai pengampunannya. Kamu kan berarti orang berjasa kepada Allah kalau begitu. Sementara si Anu, dia mencari jasanya dalam bentuk apa? Mengisi masjid, memanfaatkan masjid yang dibangun oleh manusia. Kamu secara langsung mengadukan suatu perbuatan yang tempatnya nanti Allah memanfaatkan pengampunannya. Ahadhihi asbabun arba'atun, maka ini asbab. Qala fahuwa yaznabu, maka dia pun berdosa. Wa yantazirul aqwa, lalu dia menunggu pemaafan anak daripada dosanya. Ittikalan ala fadlillah, karena dia apa? Menyerah terhadap karunia Allah. Dia tidak berupaya tapi menyerah. Biar sudah nanti Allah yang mengampuni. Kalau memang Allah mau mengampuni, ampuni saya. Berarti dia menginginkan saya masuk surga. Kalau tidak diampuni, tidak mengapa. Berarti dia adalah berhak untuk memasukkan saya ke neraka. Jadi apa? Mumpung masih ada kesempatan untuk menyenangi atau melakukan kesenangan di dunia ini, karena saya tidak tahu bahwa nanti saya akan masuk neraka. Jadi kalaupun saya masuk neraka tidak menyesal. Kenapa? Karena saya sudah bersenang-senang di dunia, kata mereka. Maka ini sebab yang empat ini, mujibatun lil israri ala dzambi, adalah penyebab daripada terus menerus atas berbuat dosa, ma'a baqa'i asli iman, serta masih tetapnya pokok keimanan. Artinya iman masih tetap ada walaupun sedikit, karena tidak ada yang menyebabkan dia menjadi tumbuh subur. Karena suburnya pertumbuhan iman itu adalah tidak bisa terlepas daripada amal saleh. Makanya Rasulullah dengan bahasa yang lain yang mengatakan jadidu imanakum bil a'malis salihah, perbaharuilah iman kalian dengan amal saleh. Fa innal imana yazidu wa yanqusu, maka sungguhnya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman siapa? Iman kita. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau imannya malaikat monoton, tidak pernah bertambah dan berkurang. Imannya setan sudah tidak bertambah lagi. Imannya para nabi bertambah terus. Dan imannya kita ini, iman kita umat ini, karena kita hanya mahfuz, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk, maka potensial iman kita ini bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang iman kita. Nah, justru itulah Rasulullah mengatakan perbarui iman kalian, tidak mengatakan tambahlah iman kalian. Kalau kata-kata perbarui ini kan berarti iman kita pernah lusuh, pernah lotoh, lalu kita perbarui. Bagaimana perbaruinya? Ya deterjen. Deterjennya itu amal saleh. Supaya apa? Supaya iman kita tetap berkembang, amal saleh. Jadi seolah-olah Allah menanamkan bibit iman di dalam tanah yang subur yang namanya hati nurani. Kalau kita rawat, kita pupuk dia, maka pertumbuhan daripada iman itu akan sangat-sangat subur dan berkembang pesat. Tapi kalau kita tidak rawat dengan amal saleh, dia akan kerdil. Kalau sudah kerdil, mendingan kalau kerdil kayak bonsai, kecil-kecil tapi indah. Tapi kalau dia kerdil lalu indah tidak, maka berarti iman ini mati suri. Dikatakan hidup tidak, dimatakan mati tidak, karena dia tidak pernah dirawat. Jangan kadang-kadang kita terpengaruh oleh kata orang. Amal saleh itu karena iman yang subur, atau iman itu subur karena amal saleh. Jadi kadang-kadang terjadi seperti itu pertanyaannya. Nah, kalau memang iman kita itu sudah subur, lalu akan melahirkan amal saleh yang bagus, maka yang penting kan imannya, bukan amal salehnya, kata mereka. Atau sebaliknya,
Yang penting kita beramal saleh, sehingga tidak perlu ada iman, tidak perlu ada iman yang subur. Yang penting amal salehnya. Nah, ini tidak bisa terjadi karena bagaimanapun iman dan amal saleh tidak bisa terpisahkan. Amal saleh dia talazum dengan iman. Ketika amal saleh kita itu subur, banyak dari segi kuantitasnya, maka menunjukkan bahwa iman kita adalah kualitasnya tinggi. Apalagi kalau kuantitas dan kualitas amal saleh kita itu menjadi sempurna, maka menunjukkan iman kita sangat-sangat sempurna. Sebaliknya, bagaimanapun orang itu mengatakan imannya kuat, dari sisi mana dia mengatakan imannya kuat? Misalnya, dia tidak pernah melakukan penyimpangan-penyimpangan secara manusia, tidak pernah menyakiti orang. Tetapi juga dia tidak pernah membantu orang karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk membantu orang. Dan dia juga tidak membuktikan keimanannya dalam bentuk perbuatan taat kepada Allah. Sehingga banyak kan gitu. Saya walaupun tidak pernah mengaji, tidak pernah mencuri saya walaupun tidak pernah mengaji, tidak pernah mabuk saya. Itu dia tuh yang dikatakan banyak ilmunya mencuri, katakan banyak ilmunya dia berjudi, katakan banyak ilmunya dia mabuk-mabuk. Saya tidak pernah mengaji. Artinya kalau sekedar untuk menjadi orang baik saya bisa tanpa mengaji. Nah, itu kata orang. Dan banyak lagi kata-kata lain yang mereka jadikan sebagai pembenaran diri untuk tidak mau baik sesuai dengan tuntutan syariat agama kita. Nah, inilah yang terjadi, menjadi sebab-sebab orangnya terus-menerus belum mau keluar daripada perbuatan dosa. Jadi dengan adanya yang ini, ya mudah-mudahan ini bisa kita suarakan. Setelah bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita, kita tidak mau dekat lagi kepada dosa. Kalaupun suatu saat pernah kita terjerumus padanya, kalau kita diselamatkan oleh Allah, kita harus trauma terhadap perbuatan dosa yang menyebabkan kita itu terjerumus. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomah dalam bertobat, istiqomah dalam beristighfar. Walaupun mungkin kita tidak tahu atau pengetahuan kita tidak pernah berbuat dosa, maka kembalilah kepada ada taubatnya muridin, ada taubatnya zahidin, ada taubatnya muhibbin. Taubatnya muridin itu karena merasa banyak dosa, sedangkan taubatnya zahidin karena dia ingin dekat kepada Allah. Sedangkan taubatnya muhibbin betul-betul hanya karena cinta kepada Allah. Itulah yang menjadi taubat, kemudian naubat dan taubat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, na'am qad yaqdimul muzlibu bisababin khamisin, yaitu bikadhin fi asli imanihi wa huwa kaunuhu syakkan fi sidqir rusuli wallahu a'lam bishawab. Ini nanti gambaran-gambaran yang disajikan oleh Imam Ghazali dengan bahasa yang begitu luas dalam membahas masalah taubat ini, yang tidak berhenti membuat kita menjadi kagum terhadap penguasaan kosakata daripada beliau. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau, walaupun tidak persis sama, tapi kita berupaya untuk menjadi orang yang dimasukkan ke dalam rombongan Imam Ghazali. Bibarakatil Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus sampai bertemu dengan bulan Muharram yang berikut-berikutnya, karena kita ingin memanfaatkan bulan haram ini
sebagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan yang banyak-banyak berlipat gandakan pahala. Bibarakatil Fatihah. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan mudah-mudahan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.